Baik, jadi untuk pertemuan praktikum kali ini kita akan ngebahas mengenai eksperimen dengan taraf kualitatif dan kuantitatif. Nah, jadi eksperimen yang melibatkan faktor yang memiliki taraf kualitatif dan kuantitatif ini dapat dibedakan ke dalam analisisnya karena berbeda jenisnya gitu. Taraf kualitatif yang akan mempengaruhi model statistiknya juga. Nah, ini jadi pemodelan ini akan dibahas adalah regresi linear yang merupakan model klasik dalam analisis hubungan antar variabel. Nah, selain itu antar variabel tadi. Nah, kemudian regresi polinom yang merupakan perluasan dari regresi linear, yang mana bentuk hubungan antar variabelnya tidak cocok apabila dalam bentuk linear gitu ya. Jadi tidak selalu berpola linear. Bisa nanti itu berpolinom atau polinom dan polinom ortogonal yang merupakan pemodelan regresi yang disertai dengan penjabaran faktor dan interaksi faktor ke dalam komponen lainnya. Nah, seperti itu untuk sekilas penjelasan tentang taraf kualitatif dan kualitatif. Untuk lebih detailnya kalian bisa baca di buku Jana atau Montgomery atau buku lainnya juga yang mendukung tentang penelitian ini. Untuk ke teoritis, kalian mungkin di kelas udah belajar teorinya, jadi kita langsung ke praktikumnya saja ya teman-teman. Nah, oke, saya mau coba share screen. Saya share screen yang seperti ini bisa. Oke, kita bentar. Ini sebelah kanan kiri kanan aja. Dan ini di sebelah. Oke, gitu. Nah, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Ini udah saya upload di G Drive ya. Jadi contohnya halaman 178. Kalau belum ada bilang ya, Kang belum ada bukunya gitu. Nanti saya ada motoin atau nyekan dikirim ke grup gitu. Saya jelasin dulu yang ini dikit ya. Nah, jadi observasi mengenai pengembangan volume semacam zat ini bebas ya, kalian mau apapun karena adanya perubahan temperatur yang dilakukan dengan data hasil percobaan sebagai berikut. Nah, ini ada di buku Pak Sujana. Nah, ini berarti si X-nya itu adalah temperatur atau sebagai perlakuan. Nah, ini temperatur. Sedangkan sedangkan Y-nya atau variabel dependent-nya adalah pengembangan volume semacam zat. Jadi ini responnya. Variabel dependent ini independentnya biasa, perlakuan X dan Y-nya apa ya. Nah, setelah itu biasa untuk langkah-langkahnya itu kita asumsinya berarti keliruan normal identik rata-rata dengan 0 dan varian kuadrat EIJ normal identik 0 kuadrat. Nah, ini modelnya berarti model DAS. Mu I tambah perlakuan tambah epsilon I. Nah, dengan EIJ itu merupakan volume pengembangan volume semacam zat pada replikasi I dan temperatur J. Nah, ini kalian step by stepnya seperti ini, udah langsung. Kemudian tulisan hipotesisnya seperti biasa, tidak ada efek temperatur J terhadap pengembangan volume semacam zat. Ini H0-nya, H1-nya berarti terdapat gitu ya. Nah, lanjut ke taraf signifikansinya berapa? 5%. Nah, langsung kita ke entry data. Nah, seperti ini langsung disimulasikan. Nah, kalau saya mau menanya yang kelas B dulu pakai yang gini nggak? Yang each, times, atau manual seperti ini? Input untuk penginputannya. Yang kelas B dulu sama Kang Adi gimana? Ini atau udah diajarin yang ini? Apa? Baru lihat yang each. Baru lihat yang each mah perasaan. Oke, aku jelasin ya. Berarti mohon maaf kelas C. Kelas C udah sambil diulang lagi juga. Oke, kita gabungin sekarang. Jadi kita coba ya. Bisa nih seperti ini. Oke, kita. Nah, jadi untuk yang replikasi ini 1 sampai 4 berarti replikasinya 1, 2, 3, 4. Ini 2 berarti ada 2-nya sebanyak 4 kali. Ini sebanyak sekian sampai seterusnya sesuai yang kalian butuhkan seperti ini. Atau kalian bisa gunakan seperti ini, misalkan
Nah ini kan aku males nih inputnya, ini harus A lagi gitu kan. Ya udah, kalian di sini pakai tanda ini nih, pakai tanda titik koma. Jadi dia langsung otomatis. Nah berarti kan replikasi 1 sampai 5 berarti dia ada sebanyak sampai 5, isnya ada pengulangannya sebanyak 4 kali, 1 2 3 4, 1 2 3 4 dan seterusnya. Oke, seperti itu. Atau ya pakai yang gini, times. Kalian bisa coba-coba sendiri sih sebenarnya. Nah ini berarti yang si B ini berarti kan dia sampai 2. Oh berarti 1 sampai 3 tuh dengan 3 kali replikasi ada sebanyak 2 kali. Nah seperti itu. Jadi bisa kalian sesuaikan. Nah kebetulan kita mau pakai yang ini aja dah. Kita mau pakai yang ini, yang kelihatannya dikit. Ini dikit ya. Bebas mau pakai yang ini juga, mangga. Mau pakai yang bawah juga, mangga. Bebas, sama aja. Kita inputkan, atau bisa seperti ini. Ini kan 20, berarti kan ini 20, 25, 30, 40 dan seterusnya. Ini untuk temperaturnya. Nah, kita inputkan ke pengembangannya. Kemana? Ke bawah. Ya 10, 8. Kok beda ya? Pengembangan 10, 8. Typo deh kayaknya ini. Ntar saya lihat bukunya. Sambil dilihat juga ya bukunya. Oh iya, ini typo, maaf. Ini harus 9. 10, ini 37. Nah, ke bawah. Karena temperatur kan ini A, B, misalkan C, D, dan E, dan seterusnya. Ataupun apalah kalau persimbolannya bebas, asal konstan. Kemudian kita udah tuh apa namanya diinputkan si pengembangannya. Kita buat di data frame kan si temperatur ini dibuat faktor karena dia bukan numerical, sedangkan pengembangan ya respon kan ini enggak ada kan. Nah oke. Kemudian ini kita udah dibuat seperti ini. Oh ini seperti udah dalam bentuk tabelnya juga. str dataku, ini data. Kalau di Python tuh berarti df atau dataku titik info from gini tah. Ya kan udah belajar kalian. Nanti tuh ini berarti si temperatur ini sebagai faktor ada 5 level, sedangkan pengembangan itu numericalnya angkanya seperti ini. Atau bisa kalian mau pakai ABCD juga, mangga, bebas. Seperti gini ya, kan ini A, tapi tanda petik seterusnya seperti ini, konstan. Ya, seperti itu. Bisa dilanjutkan. Jadi nanti di sininya udah otomatis, udah A, B, C, D dan seterusnya. Tapi dia dalam bentuk faktor. Terus seperti itu untuk penginputannya. Oke, paham sampai sana? Paham nggak sampai sana? Untuk cara penginputannya bebas sebenarnya, mau pakai yang rep, each, times, ataupun yang manual, mangga, terserah kalian. Atau mau langsung di Excel juga nggak apa-apa, Bu. Bebas gitu ya. Terserah kalian. Cuma kalau saya biasanya yang ini aja, lebih simpel gitu. Karena meminimalisir typo. Misalkan di sini kalian, aduh 20-nya kelebihan ini, bingung saya. Efisiensi juga gitu. Jadi terserah, bebas. Lanjut ya. Udah di str itu berarti identifikasinya udah. Kita buat analisis ANOVA-nya. Apakah dia signifikan atau enggak gitu ya. Nah. Ternyata hasilnya itu dia signifikan, tanda bintangnya tanda bintang 3, berarti meskipun saya alfanya 1% juga ya tetap signifikan hasilnya. Nah berarti maka terdapat perbedaan pengaruh antara 5 macam temperatur kan, karena hasilnya signifikan maka kita harus mengetahui si pola hubungannya seperti apa gitu, apakah dia linear, kuadratik atau apapun. Nah kita plotkan nih, plotnya seperti ini. Ini terlalu sederhana, saya udah buat nih, cobain yang pakai ini. Nah, atau pakai plotnya untuk visualisasinya.
Ini boleh. Nah, seperti ini boleh. Jadi pakai LWD, PCH, tinggal disesuaikan. Kalian mau berapa? Mau ya mau tanda gini lah bebas, atau mau pakai package salah satunya ggplot bebas sebenarnya, mau pakai apapun sama aja sebenarnya. Nah kalau ini tampilan visualnya seperti ini ya. Kalau misalkan yang bawahnya juga tinggal disesuaikan aja seperti ini dia. Kalau yang ini berarti ya tinggal disesuaikan. Ini untuk namanya tuh bisa disebut dengan visualisasinya. Oke, berarti visualisasinya dia ini kan ini linear, kuadratik atau apa ya si polanya. Jika kita tarik garis lurus ini nih, oke, misalkan ini bebas ini mah kalau misalkan di laporan buat memperpindah aja si pelaporannya. Nah, udah tuh didapat, kita plotkan. Nah, kemudian ya udah berarti biasa kayak biasa dengan koefisien intersection dan seperti sekian. Nah, berarti bentuk plotnya tidak linear, maka untuk melihat apakah model regresi yang cocok, nah kita digunakanlah polinom ortogonal. Nah, oke. Nah, jadi syarat dari polinom ortogonal ini melihat secara serempak perbandingan model regresi untuk kuadran 1 yang lebih tinggi dan seterusnya untuk faktor kuantitatif yang interval atau jaraknya sama. Oke. Kita gunakan si polinom ortogonal. Ini angka-angka ini udah tahu dari mana? Halo? Kalau belum tahu, kita buka yang file. Dari yang UJ kan? Ya betul, dari yang ini nih, dari yang di bawah. Nah ini tabel berapa nih? Nah ini halaman berapa ini? Oh nggak ada halamannya, di akhir pokoknya. Nah ini karena 40. Ya betul sekali. Ini K itu berarti banyaknya tadi ya. Tadi kan ada 20, 30, 35 dan seterusnya. Itu sebanyak 5 kali kan. Nah, ada pesan nggak? Ada chat nggak? Ada aman? Ada chat nggak? Oke, sip. Oke, lanjut ya. Nah ini berarti kan kita tuliskan nih. Mana sih? Saya masuk. Ya tabel ini. Nah ini min 2, 1, 0 berlinear kita kan 2. Nah ini tulis sampai sekian ya. Oke. Nah kita tuliskan secara manual. Kita bahas yang manual dulu, jangan langsung ke yang langsung jebret ada. Terlalu tidak ini, manual aja dulu. Oke, inputkan, kemudian dibuat data frame-kan. Biasa jumlahnya 37 dari mana? Ayo. Ya, jumlah temperatur yang 20, 25, 30, 35 dan 40. Itu 37, 65 dan seterusnya. Nah, si KSI ini berarti 10, 14. 10, 14, coba 10, 14, 10, 70. Nah, ini ya. Oke. Ada chat. Oke, udah aku kirim semua. Aku nggak buka WA Del, bentar. Ke grup aja Del. Sip, mantap. Oke lanjut. Kita lanjut. Udah sampai sini ada yang ditanyain? Sampai dari atas ke polinom ortogonal? Belum ada? Atau saya kecepatan neranginnya dari awal? Bilang aja ya. Oke, udah kalau diam berarti nggak ada kayak. Lanjut kita ke perhitungan jika polinom ortogonal. Sambil kalian lihat buku 3-nya, boleh kalian teman-teman lihat sambil kita buka-buka gitu. Karena kalau manual ini berarti apa yang apa yang ada di buku ataupun pemahaman kalian, baru kalian bisa membuat sintaks seperti ini. Kalau kalian nggak paham, kalian nggak bisa buat sintaks ini karena ini manual. Kalau pakai package, paham nggak paham, kalian pasti asal paham teorinya pasti bisa keluar output gitu ya. Nah langsung kita ke perhitungan jika polinom ortogonalnya. Kan tadi udah dapat tuh 5, tinggal dimasukkan.
Nah, berarti polinom. Nah, apa? Udah cek, enggak. Oh, boleh. Bentar, Noval, saya allow ya. Dapat. Sip. Nah, ini baru yang awal ya. Nanti ada bagaimana ketika cara faktornya kualitatif dan kuantitatif ataupun keduanya kuantitatif dan kuantitatif. Kalau ini hanya salah satunya. Kita inputkan perhitungan JK polinom ortogonal, berarti polinom dikali JK dikali jumlah, nah hasil. Nah, kok error? Ya karena emang kita belum nge-running si ininya. Ya, kita langsungkan. Nah, ini didapat hasilnya, kita zoomnya. Jadi si kawal ini hasil dari ini kalian running. Nah, ini didapat linear kuadratik kubik kuartik ya. Nah, untuk pembilangnya dikuadratin dulu. Nah, kita dapat tuh. Nah, kemudian ini 4 itu dari, nah ini nilai 4 adalah replikasinya. Jadi kalau misalkan replikasinya ada 3 ya sesuaikan aja gitu. Oke, dapatlah hasilnya. Nah, ini kalian harus ingat-ingat, langsung saya running ya, langsung jelasin aja. Ini namanya tuh mana ya? Nah, ini 2,86 tuh dari residualnya. Kalau 15 itu dari 15 residual dari ANOVA yang tadi. Nah, kalian tinggal inputkan. Oke, di sini dapat linear, kuadratik, kubik, kuartik. Nah, berarti model yang cocok adalah model sampai kubik ya, karena yang ini F tabel itu lebih besar daripada yang kuartik. Jadi yang dipakai adalah yang terakhir, kubik. Jadi model yang digunakan siap. Model yang cocok adalah model linear, kuadratik, kubik atau kubik. Sampai sini ya, kubik berarti dia signifikannya 1. Oke, seperti itu. Atau saya mau nyoba yang yang nyoba ini dah. Mau nyoba yang coba ini. Ini yang kelas A ya. Tapi karena kita kelas B, sudah gunakannya yang manual. Coba saya mau langsung aja di Breda, ini udah malam, udah dicoba-coba, udah dibuat. Nah, ini dia di kuartik GP4 tuh nggak ada tanda bintang yang signifikan tuh. Tapi kalau misalkan yang ini dia signifikan tuh kan, tanda bintangnya tuh dia signifikan. Oke, dia signifikan itu. Nih, ini sintaknya pendek gitu ya. Tapi tidak, ya udah kita pakainya manual karena pesan ibu kalian harus dibuat yang sudah manual saja. Nah, ini simple kan, langsung beres. Jadi pakai yang LM fungsinya linear model, LF itu linear model pengembangan Z. Kalau ini 18 dari, emang karena si lengthnya itu 20, berarti kan N-2, atau coba lihat rumus regresinya ini. Tinggal dimasukin aja sebenarnya. Oke, kita hapus ini. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang itu? Jadi ini mengulas atau perluasan dari ya, soalnya bisa DAS, bisa desain blok gitu kan. Lebih pahamnya nanti di faktor yang banyak nanti ada. Oke, sampai sana paham dulu. Kalau untuk sintaknya udah ada di apa namanya di G-Drive juga, tinggal kalian coba-cobain sambil latihan gitu ya. Ini udah langsung didapat. Kalau yang gini langsung aja tinggal ya pangkatin sampai 4 kali karena dia kuantik. Tuh. Oke, ada yang ingin tanyakan dulu? Kalau nggak ada, lanjut nih sama Teh Adel. Nah, atau di akhir nanti. Ya, Mangga gimana? Kalau yang KS itu tadi dari mana kan? Oh, yang KS itu dari sini nih, Pak. Ini nih. Ini kan kuartik kan ada ini nih 10, 14, 10, 70. Yang ini kan oh, ini udah lebih ya, kebanyakan. Nah, ini kan yang KSI berarti kelebihan.
dari sini. KSI. Nah ini. Jadi karena si K-nya itu sebanyak 5, K-nya itu dari sini nih. Data. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada perlakuan, ada temperatur 20, 25, 30, 35, 40. Maka si K-nya itu berarti kan dia K-nya 5 nih Pak, nah ini. Nah, si K-nya 5 ini nih, sampai sini nih. Nah, berarti inputkan si KSI-nya 10, 14. Nah, ini. Kalau misalkan K-nya 4, tinggal dimasukkan aja di sini. Oh, ini 24, 20 seperti itu. Jadi tinggal lihat tabel ini, samain sama itu sih. Perhitungan di manual. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke 2 nih sekarang. Lebih panjang, lebih asik. Oke, yang kedua faktor, kualitatif dan kuantitatif. Ini ada di halaman Pak Sujana, halaman 87. Oke, sini udah ada.